Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menemani kalian semua Sobat Nganu. And so apa kabar semua? Terima kasih teman-teman semua Sobat Nganu yang sudah mendengarkan FWB Podcast pada sampai detik ini. And then kemarin gue juga baru buat upload podcast di hari Jumat kemarin. So sorry kalau misalkan di hari Senin ini harusnya gue upload, cuman di hari Senin ini gue baru buat recording dan gue sedang berada di Jakarta Selatan sekarang ya, atau di jatuhnya Jakarta Pusat tetap. Oke, Jakarta Pusat dengan bersama salah satu orang yang udah gue post di Instagram. Kita langsung shout out aja. Hai. Hai. Ya, ini namanya siapa? Tolong diperkenalkan dirinya. Panggil aja Rumi. Rumi. Namanya siapa emang? Itu masih rahasia. Kenapa rahasia? Nanti kan. Oke, berarti namanya Rumi ya. Panggil aja Rumi atau Nanda. Nanda. Gue enaknya manggil sayang aja kali ya. Waduh, jangan halu. Bercanda. Gak apa-apa. Oke, berarti enaknya gue manggil Rumi atau Nanda. Lu lebih nyamannya apa? Dua-duanya bisa. Tapi jangan nyaman-nyaman. Kenapa tuh? Nanti stay. Iya, kadang kalau bikin nyaman tuh nanti kita udah nyender tiba-tiba dia jalan jatuh ya kan. Iya. Jangan. Siapa suruh nyenderan? Harusnya ngapain? Ya duduknya biasa aja, Oh, nggak okay. senderan. Oke, berarti gue sekarang bersama Nanda ya. Gue panggil lo Nanda aja. Nan aja kali ya, lebih enak kali ya. Iya, boleh. Oke, Nan. Kesibukan lo apa sekarang? Gue jadi PR di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Oh wow, berarti lo basically emang komunikasi banget, enak komunikasi banget lah ya. Aduh, ya bisa anak komunikasi bisa, jadi anak apa juga bisa, tergantung apanya dulu. Anak apa dulu nih? Ya tergantung dulu. Basically karena dia seorang PR, berarti kan komunikasi. Sama juga nih kayak gue. Gue juga basically emang anak komunikasi. Cuman kita nggak bakal bahas kesana sih. Dan BTW sebelum lebih jauh lagi, gue mau nanya dulu ke lo nih. Status lo apa sekarang? Single. Gila guys, Sobat Nganu nih, gila gue bilang nih ya, ini udah cantik, idaman banget, mandiri banget, statusnya single gitu. Apa yang ngebuat lo single gitu loh? Pernah gak sih lo dengar sebuah kata-kata kalau misalkan cewek makin mandiri itu makin gak butuh cowok, tapi cowok makin mandiri dan makin kaya makin butuh cewek? Bener? Pernah dengar itu? Pernah. Tolong dijelaskan, coba dijabarkan. Karena gini, cowok makin kaya kadang makin kesepian, butuh cewek. Butuh Ya kan? mainan ya. Jangan sebut mainan sih gak enak. Butuh wanita. Kasarnya gitu ya. Yeah. Butuh wanita untuk menyenangkan dia, membahagiakan dia. Nemenin lah ya. Nemenin. Tapi kalau cewek kenapa tuh? Kalau misalkan Kalau cewek, kalau gue pribadi, makin mandiri gue, ya terus gunanya, bukan gunanya sih. Terus kalau gue punya pacar, buat apa? Gitu. Bukan sombong maksudnya, ya buat apa kalau misalkan buat nyenengin, gue bisa menyenangkan diri gue sendiri dengan keluarga gue, dengan kucing gue, malah gue bawa kucing gue kan jadinya gitu, dengan kayak gitu. Dan gue emang biasanya sendiri kemana-mana sendiri, naik kendaraan sendiri gitu kemana-mana. Gue bisa keluar kota sendiri kayak gitu sih. semandiri itu loh ya. Nggak munafik juga, gue kesepian sometimes. Tapi gue cuman berpikir, gue takut aja kalau misalkan sampai nanti hubungan gue ini bercanda. Karena gue udah di umur segini, gue udah bisa ngeraih sesuatu. Gue nggak mau punya hubungan yang bercanda lagi gitu loh. Oke, umur lu berapa sekarang? Masih udah 2. Masih muda lah ya. Iya masih muda lah gitu kan. 22 tahun. 22 tahun, cantik, mandiri, pekerja keras. Gila tuh, idaman banget cuy. Ya cuman ya. Tapi kayak sometimes lu pasti butuh orang dong. Gue butuh banget gitu. Kadang gue suka, kan gue punya coffee shop juga kan. Oh, apa nama coffee shop ini? Boleh nih dipromosin di sini. Ada nih. di Instagram gue, namanya Miss Bar Coffee. Oh wow, oke. Itu gue bertiga sama teman gue. Gue cerita sama mereka, gue kadang-kadang kesepian. Bahkan nih gue lagi tidur nih, terus bangun nih jam berapa malam gitu kan. Opennya di jam 3 sore sampai jam 2 pagi kan. Oke. Jadi kadang jam 2 pagi tuh gue drive mobil gue sendiri ke sana gitu.
Saking lo kesepiannya sama Saking kesepiannya karena gue rutinitas pekerjaan gue tuh terlalu hektik. hektik dan terlalu banyak. Belum lagi kan gue mau lanjut S2 kan, jadi gue masih Wow. belajar dan gue lagi ambil sertifikasi Mandarin kayak gitu sih. Oh, lo suka bahasa Mandarin? Bukan suka sih, lebih kayak gue pengen belajar karena gue pengen menaikkan taraf hidup gue gitu loh. Dan kalau misalnya gue bisa, karena perusahaan ini kan rata-rata nyari-nyari orang yang bisa Multitasking ataupun bilingual, iya, kayak language. iya Language lebih dari satu. triple malah ya Oh kan. wow, iya iya. Kalau misalkan bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu kan udah penting. Soalnya kan ekonomi Indonesia kan juga, China kan juga menguasai. Jauh banget di bahasa gue nih. Gak apa-apa. Kadang emang seorang PR itu emang harus bisa apa ya? Bisa melihat semua hal Dari berbagai sisi. benar. Karena lo titik sentral sebuah perusahaan cuy. Dan lo juga seorang yang memegang andil dalam menentukan sebuah keputusan. Keputusan dari sebuah perusahaan. Betul sekali. Karena lo menjembatani sebuah eksternal dan internal sebuah perusahaan. Iya. Dan lo juga harus membangun citra yang baik. Ya itu dia yang sangat sulit. Oke, tapi dari itu semua berarti lo tipikal orang yang mandiri. Tapi sometimes lo juga kesepian kan? Kesepian. Emang kriteria lo untuk menjadi teman lo tuh seperti apa? Kalau teman sih gue tidak melihat apapun. Yang penting dia baik, gue baik. Oke. Tapi kalau untuk pasangan atau PDKT-an atau ya gitulah ya, something like that. Itu lebih kayak gue sapioseksual. Sapioseksual itu berarti punya arti gini. Seseorang yang mempunyai ketertarikan terhadap seseorang yang punya intelijensi yang tinggi. Dan orang sapioseksual itu suka belajar karena apa? Biar ini nih, menyandingi nih gitu kan. Oke. Nah, kayak gitu. Gue sapioseksual. Jadi menurut gue good looking itu nggak penting. Yang penting good appearance, good attitude, sama pinter. Itu menurut gue. Berarti lo tipikal suka sama cowok yang pintar. Iya, dan kalau misalkan diajak ngobrolnya nyambung karena dia pinter dan gue juga masuk obrolan dia, wah udah kelar. Gue suka orang kayak gitu. Selain itu ada nggak yang bikin lo suka sama orang tuh apa? Gue suka orang, intinya sih bersih aja sih, bersih. Karena kan pasti orang suka cowok atau cewek yang bersih, wangi, rapih gitu kan. Oh iya pasti Udah sih. pasti kan itu gue ini banget kan dari apa, dari Dari apa? ininya, maksudnya dari luarnya gitu loh, Iya pasti first impression kita kepada seorang dari luar iya, dulu kan. benar. Gue pun sama cewek pasti kalau ngeliat juga kayak yang dari wajah dulu nih, bersih nggak, ataupun gimana attitude-nya, mannernya, cara ngomongnya. Iya pastilah, Dan yang penting adalah bener itu kata lo tadi, klik cara omongan. sefrekuensi. Iya, kasarnya sefrekuensi gitu. Iya. Karena ketika kita sudah klik sama orang, bercandanya sama, recehnya juga sama. Iya itu seru sih. Karena gue pernah belajar apa ya waktu itu. Gue pernah belajar ketika apa sih yang ngebuat orang itu bisa happy secara connected dan secara jangka panjang gitu. Ternyata bukan money gitu cuy. Kenyamanan dan ke komunikasi itu tadi kan, komunikasi ke kayak Koneksi terhadap orang gitu. Misalkan iya. gue sama lo, gue punya koneksi yang baik, komunikasi yang baik, dan gue punya hubungan yang baik sama lo secara long term gitu loh. Itu yang ngebuat lo happy sebenarnya secara jangka panjang gitu. Long term relationship. Iya. Kasarnya seperti itu. Karena orang tuh susah sekarang ketika lo menemukan orang yang bisa ngerti lo, paham lo, dan segala macamnya. Gila, ada ghosting. Iya, itulah makanya nih. Anjingnya orang ketika lo udah klik sama dia tapi tiba-tiba dia malah cabut. Iya, Iya. kalau mau cabut ya izin dulu gitu biar Oh. gue siap-siap nih kasarnya. Ya kan, Kayaknya pengalaman banget tentang ghosting nih. Gimana sih itu lo bisa di ghosting gue itu baru ceritanya gimana? aja sih. Oke, jadi lo belum lama ini deket sama. Ada salah satu cowok yang menurut gue nih, wah gue klik banget nih sama dia nih gitu kan, doi pinter dan lain-lain gitu kan. Udah klik, udah nyaman, dia udah tahu gue siapa, dia udah tahu gue bagaimana, dia udah bahkan ketemu nyokap gue. Wow, hai tante. Nextnya gue kali ya. Nggak bercanda. Sabi. Nyokap gue Oke. santai ya. Oke, halo Nah, tante. terus dan ternyata akhirnya malah hilang kabar gitu aja. Apa yang ngebuat dia hilang? Katanya sibuk kerja. Oke, gue tahu yang namanya priority sama enggak, gue tahu. Oke. Sesibuk-sibuknya gue kerja, Pasti lo megang handphone gak sih? yes, pasti lo bisa cuma ngetik WhatsApp, ketik yes sama no bisa kan, Bisa. gak usah pakai ah aja. Iya.
Itu ngewe dong pak. Bu. bentar, gue traveling nih guys. Yang penting kalau ngetik itu jangan yes or no tuh bisa, jangan pakai aja. Iya. Canda sayang. Bener sih, kadang kalau ngomongin soal prioritas, kita juga sebenarnya orang yang prioritas itu sebenarnya orang yang ngebuat sih. Lo tuh prioritas bagi dia atau enggak gitu. Karena Iya. so far sesibuk apapun gua ya pribadi kalau misalnya gue ngomong tuh kayak sesibuk apapun gua pasti gue bakal megang handphone gitu loh. In the end of the day kayak misalkan buat makan siang pun kalau buat ngomongin kayak kamu udah makan atau belum ataupun gimana, masa sih lo nggak sempet buat ngomong kayak gitu? Sebenarnya cuma ngomong selamat pagi, selamat malam aja deh, selesai gitu. Iya, tapi sesibuk-sibuk kayak orang bisa lah. bisa. Yang menjadi pertanyaan adalah mungkin dia ada yang lain. Pasti, itu udah Mungkin pasti. kamu Mungkin aku bagian kesekian. Gak apa-apa kan, aku cuma pelampiasan. ya, emang anjing tuh makanya lu kalau makanya kalau misalkan lu mau datang ke kehidupan orang, jelasin dulu dari awal gitu loh. Iya jelasin maunya apa gitu. Iya, lo mau serius ya jalanin ataupun gue ada perasaan sama lo nih. Kalau misalkan lo nggak ada perasaan sama gue, kita coba dulu mau nggak gitu jalan. Iya. Jangan ngomong gini loh, jangan ngomong ya udah jalanin aja dulu. Terus tiba-tiba ghosting. Maksudnya apa gitu? Iya gue tahu jalanin aja dulu, dijalanin. Tapi kalau misalkan lo mau pergi, ya menurut gue ya lo izin aja gitu. Jadi kan gue nggak Iya. kaget ketika lo pergi. Benar. Gue bukan tipikal orang yang close minded banget ya kayak enggak kamu nggak boleh pergi, kamu boleh enggak. Cuy, setiap orang itu berhak punya pilihan. Karena kebahagiaan juga itu adalah hak Setiap manusia. Kalau misalkan lo nggak bahagia sama gue, ya terserah, nggak apa-apa. Ya tinggal bilang gitu. Iya, nggak mungkin gue ngekang orang kan. Iya, makanya kan yang jadi permasalahan ketika di ghostingan adalah ketika orang yang di ghostingin itu tidak tahu kenapa dia ditinggalin gitu loh. Iya. Dan dia menjadi karena untuk sebagian orang ada yang nggak suka untuk menerka-nerka terhadap pikiran orang ini orang kenapa gitu loh. Iya. Karena gue juga pernah punya pengalaman ketika gue di ghostingin gitu. Karena gue pun kayak gue ngerasa kayak ini kenapa orang tiba-tiba kok beda banget gitu loh. Dan gue ngerasa di situ gue jadi kayak playing victim bahwasanya gue baper sendiri nih atau gimana. Itu yang salah sebenarnya. Orang di ghostingin dan kesel karena emang dia nggak tahu alasannya orang itu ninggalin itu kenapa gitu. Karena yang biasanya bareng, biasanya chatting atau biasanya nanya lu di mana dan udah makan atau belum biasanya kan ya. Secara harfiah, maksudnya kebanyakan orang seperti itu ya. Tiba-tiba lu hilang aja gitu. Itu kayak Aneh gitu loh. Iya. Ada something yang emang gue nggak tahu gitu. ya emang maksudnya gini, emang bener sih. Jangan pernah berdiri tengah-tengah pintu. Kenapa? Masuk-masuk, keluar-keluar. Banyak yang ngantri mau masuk soalnya. Iya. Bahasa kasarnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mau pergi kan ada attitude yang namanya izin. Iya. Sengaja Permission. bilang lah kayaknya Iya. gue ngerasa kayaknya kita nggak cocok nih ataupun gue ngerasa kayaknya ada something yang beda gitu loh. Iya. Walaupun emang sebenarnya perbedaan itu indah karena pelangi karena beda juga dia indah kan. Iya. Kalau sama bosen kan. Benar. Itu loh makanya setidaknya kalau misalkan lo sedang menjalankan sebuah hubungan apapun, Even FWB maksud gue. ya kalau udah nggak klik atau hubungan lo udah nggak works ya lo bilang. Daripada pergi tiba-tiba kan juga nggak enak juga ya, tinggalinnya kan bingung salahnya Iya. apa gitu kan. Bener banget sih. Tapi ngomong-ngomong soal FWB ya, lo tadi menyinggung FWB, lo pernah FWB nggak sih? Sekali. Oh pernah. Sekali itu dulu tahun berapa ya? 2018-an, 2018-an. Oke. Sebelum lebih jauh ngebahas tentang FWB ya. FWB menurut lo apa sih? Friends with benefit, tergantung dari si benefitnya apa yang ditawarkan, si cowok ingin apa, si cewek ingin apa, ya kan? Nah, Oke. kadang-kadang kan orang ini kan beranggapan, oh cowoknya ingin ini, ceweknya harus dibayar apa gimana. Oke. Jadi gue berpikir kayaknya itu tergantung dari kesepakatan bersama sih. Oke, kalau waktu saat itu komitmen apa yang lo buat sama dia? Komitmennya gini, lo boleh sama siapa aja, gue boleh sama siapa aja, terserah, asal jangan baper. Oke. Karena saat itu ya, Ah. saat itu gue kesepian dan gue belum sehektik sekarang gitu. Kalau sekarang kan gue kayak hektik banget nih, jadi gue bisa mengalihkan semuanya ke pekerjaan gue kan. Saat itu gue masih kuliah, jadi ya udah FWB aja gitu. Apakah alasan selain FWB itu emang lo nggak pengen punya status? Karena gue yakin dari cerita lo awal tadi kayaknya lo pengen punya sebuah hubungan yang untuk semasa sekarang kayak lebih ke serius gitu. Kalau zaman dulu itu kan tahun 2018 ya. 2018 akhiran lah sekitar segituan. Berarti lo masih sekitar semester 5-6 kali ya? Iya, dan itu menurut gue ya Lo butuh orang aja. butuh sih. orang aja. Sebenarnya gue
ya butuh orang aja, nggak butuh keseriusan juga gimana gitu kan. Even kayak lo butuh orang yang hangat sama lo, tapi Iya. lo nggak pengen diribetin aja gitu. Iya, gue nggak pengen diribetin karena gue capek diribetin gitu loh. Oke. Kayak kuliah ribet, semua ribet tuh nggak mau diribetin. Kadang dan lo bilang komitmen untuk FWB itu adalah sebuah komitmen di mana lo membuat sebuah hubungan untuk tidak baper gitu loh. Iya, Tapi apakah lo nggak baper sama dia? gue nggak baper sih. Karena gini loh, gue tipikal orang yang konsisten dengan omongan gue. Oke. Jika dari awal gue bilang gue bakal baper nih sama lo, gue bilang. Oke. Tapi kalau misalnya dari awal gue bakal bilang, ah gue sih nggak bakal bisa baper sih sama lo, karena gue udah anggap lo teman banget cuy. Oke. Gue nggak akan baper, kayak gitu. Tapi dari sana lo mendapatkan sebuah benefit dong. Apa Nah, yang lo dapat pada saat itu? gue tidak meminta sebenarnya saat itu. Oke, tapi lo mendapatkan Tapi apa? dia kayak bayarin gue ke rumah sakit. Wow. Waktu gue sakit mata kan tuh, gue sempet sakit mata tuh. Kenapa kok bisa? Biasa bengkak gara-gara gue kucek-kucek. Abis itu kayaknya gue abis tangan gue ada bakterinya, terus gue kucek-kucek, mata gue bengkak banget. Waktu itu gue lagi di kantor. Oke. Berarti lo kerja sambil kuliah tuh pada saat itu? Atau lo emang Gue literally waktu itu kayak lagi enggak, gue lagi magang. Gue lagi waktu itu, iya magang, gue lagi magang. Nah terus apalagi ya, pokoknya dia kayak, gue nggak minta benefit itu dari dia sebenarnya, cuman dia lebih ke inisiatif ngasih gitu ke gue, responsibility kayak buat memanusiakan manusia nggak sih? memanusiakan manusia. Iya, jadi kayak misalkan dia nanya, lo lagi ngapain, aduh mata gue bengkak nih gini tiba-tiba ditransfer cepetan sana ke rumah sakit gitu. Terus kayak gue kayak Ini serius gak sih? serius gak sih ini, kayak why gitu. Oke. Gue bukan baper ya, tapi Oke. gue lebih kayak merasa dimanusiakan aja oleh manusia gitu Apa sih loh. kayak lo lebih senang untuk dihargai lah. Iya, Ya. gue merasa dihargai aja. Terus kayak ya udah, jadi karena dia kayak gitu ke gue juga jadinya ke dia tuh bukan nganggep lo kayak FWB, tapi kayak lebih kayak ya udah, kapan lo butuh gue ada, kayak gitu. Iya, anjir. Ini seru sih kayak gini. Tapi emang sometimes ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB, entah itu apapun benefitnya, setiap orang tuh berbeda gitu loh. Ya mungkin untuk sebagian orang ada yang dapat pasangan FWB yang mungkin belum mapan gitu. Cuman dia dapat benefit hal lainnya gitu loh. Iya. Entah kenyamanan, entah klik ketika lo ngobrol sama Iya, dia, iya. entah waktunya juga lebih baik buat lo gitu. Itu banyak gitu. Cuman ada sebagian orang yang seperti tadi gitu loh. Dia bisa menghargai lo dan dia bisa tahu kapan harus ngeluarin secara kasar itu money untuk nolong lo gitu kasarnya kayak Iya, gitu. pada saat gue butuh. Tapi kan tiap orang berbeda-beda, tergantung komitmen masing-masing. Waktu itu sih gue nggak komitmen apa-apa sebenarnya. Oke. Cuman ya inisiatif dia kayak gitu, ya gue juga jadi berinisiatif. Kan nggak Dan semua apa orang yang lo sama. kasih ke dia? Ya pasti kan ya as you know lah ya, kita nggak usah so munafik dah. Ya. 80% mungkin di Indonesia ini kita udah pernah namanya having sex gitu kan. Oke. Mungkin gue agak vulgar bahasanya, tapi Gak apa-apa, emang di sini tempatnya vulgar cuy. Gak apa-apa, lu ngomong kasar di sini gak apa-apa. nah ya gue kasih kalau misalkan dia nginep apa gimana, tapi kadang dia nggak ngapa-ngapain gue. Oke. Cuman ya literally ya tidur bareng nggak ngapa-ngapain itu sering banget bahkan gitu Iya, loh. Dia bener-bener kayak kesepian aja sih. Iya, iya. Dia kesepian dan gue kesepian, udah kelar. Iya sih. Karena gue juga ngerasain banget yang namanya kesepian tuh gak enak cuy. Iya banget. Kadang orang FWB karena dia emang alasan the reason why kenapa dia how to FWB karena dia kadang butuh orang aja gitu loh. Kadang dia juga butuh orang tapi dia juga nggak pengen orang diribetin sama orang gitu loh. Dia nggak mau kayak dibatas-batasi gitu kali ya. Oke, mungkin kadang ada orang yang anjing nih gue pacaran tapi kayaknya capek gitu loh. Karena kan terlalu banyak peraturan-peraturan yang kalau misalkan dibikin oleh sebuah hubungan kan. Oke, tapi lu suka nggak sih dikitin? Kalau Atau peraturan lu tipikal yang menyeimbangkan seseorang gitu loh. Misalkan oke cowok lu posesif nih, ya udah deh gue kalau misalkan dalam posesifnya dalam hal sebuah yang kayak dalam batas wajar ya gue mau gue deh. menyeimbangkan. Kalau misalkan memang menurut gue nih orang masih masuk akal, ya udah gue seimbangkan. Tapi satu sisi ya jangan terlalu posesif banget lah gitu kan. Tergantung posesifnya tuh bagus apa enggak. Oke. Kalau posesifnya terlalu posesif banget ya berarti toxic gitu kan. Iya sih parah. Soalnya satu sisi gue nggak hidup dari lu cuy, Benar sih. kayak gitu. Gue hidup dari kaki gue sendiri karena Tuhan dan nyokap gue. Oke. Jadi ya udah gitu loh, lu jangan terlalu posesif. Tuhan aja nggak seposesif ini sama gue gitu. Kayak gitu sih.
Jadi pada saat itu lo menjalankan sebuah hubungan friends with benefit. Berapa lama tuh? Berapa lama? Wah, berapa lama ya? Berapa bulan gitu? Berapa bulan? Kayaknya 4 sampai 5 bulan. Abis itu akhirnya gue punya pacar. Pacar terakhir gue sih. Lo pacaran berapa lama? 4 bulan pas Maret akhir putus 2019. Dari Desember awal. Anjir, kayaknya lo udah lama banget jomblo nih. Makanya. Udah lama nih guys, udah lama nih guys. Tapi so far ya, ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB gitu kan, selain benefit yang tadi dia dapatkan gitu, berarti lo kan sering bareng dong. Tapi apakah emang lo nggak baper gitu ya? Maksud gue, apa sih yang ngebuat lo tuh bisa nggak baper sama dia gitu? Karena gue ngerasa gini, kita dari awal kita ngomong, oh lo lagi deket sama siapa? Gue tahu dia deket sama siapa aja, gue tahu. Oke. Tapi kalau gue deket sama siapa juga dia tahu. Oke. Jadi cuman sebatas deket-deket aja, tapi FWB kita berdua gitu loh. Oke. Ya, FWB tuh kita berdua, tapi dia deket sama siapa bebas, gue deket sama siapapun bebas. Oke. Ya jelas otomatis kita pasti tahu dong. Oh iya, kita nggak boleh baper. Kenapa? Soalnya lo deket sama orang, gue juga deket sama orang. Oke. Karena suatu saat juga pasti dia bakal cabut gak sih? Iya, dan lo punya kebebasan untuk pergi kapanpun gitu loh. Jadi kayak lo nggak boleh baper dalam sebuah hubungan FWB, kecuali memang lo berdua akhirnya sama-sama jatuh cinta. Ya terserah mau dilanjutin kemana. Tapi lo nyaman sama dia kan? Gue nyaman, dia juga nyaman, cuman dia kan deketnya nggak cuma sama gue. Iya sih. Jadi gue juga nggak boleh. Berarti kalau lo punya pikiran seperti itu, berarti lo juga sedikit apa ya? Sedikit agak cemburu ya sih? Nggak. Karena gini loh, gue tahu dari awal gini. Prinsip kita FWB. Oke. Lo deket sama siapapun bebas. Gue deket sama siapapun bebas. Ya gue nggak boleh cemburu sama lo. Oke. Makanya itu gue nggak boleh punya rasa sama lo. Oke. Tapi gue cuma nyaman. Nyaman itu belum tentu sayang. Tapi sayang sudah pasti nyaman. Make sense. Ya kan? Tapi somehow ya, ketika lo berada di posisi ketika misalkan gue sama lo nih ya, kita nggak tahu nih after ini misalkan ya, misalkan gue jadi FWB lo, misalkan in the end of the day ketika gue berjalan, oke, kita bakal membuat making komitmen di awal, gue nggak boleh baper sama lo misalkan. Tapi yang namanya perasaan kita nggak tahu nih. Ya bisa aja kayak kok anjing ya, tiba-tiba gue jadi kayak ada rasa sayang sama lo, atau gue kayak agak sedikit menjaga lo untuk hal yang positif gitu, sedikit agak positif, tapi secara nggak langsung gue mengeluarkan itu gitu loh. Yeah. Menurut itu wajar nggak? Wajar, tapi harus dikomunikasikan biar nggak salah persepsi. Intinya dari two way communication gitu loh. Jadi kalau misalkan lo harus ngomong misalkan ke gue gitu, misalkan oh gue baper nih sama lo kayaknya, jadi gini. Jadinya gue tahu harus bersikap seperti apa, dan gue tahu harus ngomong apa dan kayak gimana kalau lo kayak gitu. Oke. Berarti kayak gitu ya. Menurut gue sih. Yang penting adalah komunikasi, karena komunikasi itu penting. Seberapa penting komunikasi bagi lo? Seberapa penting itu dilihat aja dari pernikahan seseorang. Kalau mereka nggak berkomunikasi, gimana? Iya sih. Apakah keluarganya akan baik-baik saja? Wah, padahal komunikasi itu simpel, kata orang. Tapi padahal sesulit itu komunikasi. Nah ini kita ngebedah sedikit komunikasi nih. Nah biasanya ketika kita menjalin sebuah hubungan, hal yang penting adalah menjalankan sebuah komunikasi. Lu setuju nggak kalau misalkan komunikasi itu sebagai kunci gitu loh? Iya, communication is a key sih, emang bener. Iya, karena gue juga pasti bilang di mana kayak communication is a key. Tapi ketika lo menjalankan sebuah komunikasi itu udah baik, tapi kalau nggak ada kepercayaan, susah juga. nah, menurut lo gimana nih? Nah, tentang kalau kepercayaan dan komunikasi. Kepercayaan, kebutuhan, sama komunikasi. Kalau nggak sama. Maksudnya kebutuhan, ntar kita bahas satu-satu nih. Oke, kita bahas kepercayaan. Kepercayaan dan komunikasi. Menurut lo gimana? Kalau misalkan kita udah komunikasi kita udah bagus nih, doi nggak percaya sama kita, sama aja bohong, nihil. Iya sih. Ngapain gue ngomong sesuatu yang serahasia itu sama lo, tapi lo masih nggak percaya sama gue, padahal kemana-mana gue selalu bilang sama lo. Iya, kadang bener sih. Karena gue pernah berada di posisi dimana kayak gue udah menjaga sebuah komunikasi gue sama lo gitu loh. Gue udah ngejaga apapun yang gue lakuin, apapun yang gue alamin, ataupun apapun gue lagi di mana sama siapa, dan apapun yang gue sedang kerjakan, pasti gue bilang gitu loh. Tapi ada suatu masa ketika
udah semuanya dilakuin, tapi kenapa lo tuh nggak masih tetap marah sama gue gitu loh. Itu kan sebenarnya yang salah bukan komunikasinya, tapi yang salah ada sebuah kepercayaan di dalamnya gitu loh. Karena ketika gue yakin dari awal podcast pertama gue sampai sekarang, gue pasti selalu bilang di mana komunikasi adalah sebuah kunci. Iya. Sebenarnya kuncinya juga selain komunikasi adalah sebuah kepercayaan gitu loh. Iya. Percuma ketika lo menjalankan sebuah komunikasi yang baik, two way communication yang berjalan lancar, seorang komunikator memberikan sebuah pesan melalui media ke komunikan. Iya. Ketika mendapatkan feedback tapi tidak ada percayaan, percuma juga. Iya, makanya itu kan harus apa ya, trust itu kan penting kan gitu loh. Benar. Jadi percuma nih gue ngomong panjang lebar kali tinggi gak dibagi dua gitu kan. Kalau misalkan gak dibagi dua, panjang lebar banget gitu kan. Iya. Dan lo gak percaya, terus buat apa gue kasih bukti-bukti ke lo? Logikanya aja deh, kalau misalkan gue bohong sama lo ngapain? Gue jujur sama lo ngapain? Gue ceritain Iya. sama lo ngapain? Gue Ngapain sih komunikasiin. gue Iya. kayak mau kayak gini sama lo gitu loh. Iya, intinya kan gue udah jujur sama lo, udah sepanjang lebar ini ngasih tahu ke lo, itu berarti biar lo tahu gue dan biar lo percaya sama gue. Kenapa? Karena gue udah jujur nih sama lo nih gitu. Iya. Karena kejujuran dan kepercayaan itu sebuah mahal sih coy. Iya, parah banget, Kepercayaan itu mahal coy. parah. Karena ketika orang udah percaya sama lo dan sekalinya dia dikecewakan, Hilang. Walaupun ada, ya sudah rusak. Gitu. Makanya nih, komunikasi dan kepercayaan itu sebuah hal yang emang harus berjalan bersamaan gitu. Iya. Nggak bisa. Kadang ada orang yang percaya banget tapi komunikasinya nggak lancar. Ya bisa aja di cheating di belakang lo gitu. Iya. Ada orang yang ada orang yang komunikasinya lancar tapi kok lo nggak percaya sama dia. Ya percuma, lo bakal toksik juga pada akhirnya. Iya, benar. Iya kan? Makanya dua hal ini adalah sebuah kunci gue bilang. Iya. Ketika lo menjalin sebuah hubungan di mana keduanya bisa berjalan balance, lo akan bahagia gitu rasa. Dan konektivitas dalam hubungan lo juga akan sehat. Gitu. Iya. Ketika ya kalau misalkan lo nggak bisa kayak gitu, ya buat apa lo komunikasi baik nggak ada kepercayaan, ya buat apa juga lo dengan sebuah hubungan gitu. Even FWB pun ya. Iya. Tapi ada juga FWB yang datang kalau lagi santai doang gitu. Ada Banyak banget Nah, tuh, kayak kalau gue waktu itu denger kayak gitu. iya. Kalau waktu itu lo apa nggak lo kayak gitu nggak? Maksudnya even gue cowoknya nih FWB lo, dan gue datang kalau gue sange nih sama Do. Enggak. Gue lagi sange, gue lagi butuh nih. Gak gitu sih kalau gue sama dia. Gue sama dia tuh bener kayak teman gitu loh. Okay. Ya udah, kalau misalkan kadang dia ngajak ke Bali bareng yuk gitu, selalu gue bayarin gitu. Terus gue bilang, ya gue nggak bisa, gue kan kuliah, gue gini gitu. Gue bilang sama dia, jadi dia tuh nganggap gue tuh teman gitu loh. Dan gue nganggap dia teman. Jadi kayak gak cuman lo datang pada saat gue pengen, enggak. Kita tuh bener-bener kayak apa ya, maintain friendship banget gitu loh. Oke. Kan bukan relation sih, tapi friendship. Iya sih. Ya tetap dong relation dong. Iya, tapi friendship. Sebuah hubungan Iya. dong. Iya. Nah, jadi kalau untungnya saat itu dia bukan datang karena emang pengen, tapi datangnya ya emang karena gue temen lo nih, lo butuh gue tolong, lo nggak butuh ya gue tetap ada buat lo gitu. Oke. Gitu. Tapi secara biologis lo terpenuhi nggak waktu itu? Terpenuhi banget sih. Kalau sekarang gimana? Sekarang gue mengalihkannya dengan pekerjaan gue. Sumpah gue mengalihkannya dengan pekerjaan gue. Kalau misalnya di Instagram gue tuh gue terbang kemana-mana, gue entah di mana Iya, kayak iya, banyak iya. banget kerjaan gue gitu. Itu gue mengalihkan semua. Tapi di satu sisi lo butuh kan? Butuh lah pasti. Manusiawi gak sih? Gak munafik lah ya. Admin ini anjing nih gitu deh. Bridgingnya anjing nih orang. Jadi emang sebenarnya biologis tuh butuh kan? Pastilah manusiawi gak sih? Tapi lo tipikal yang gimana tuh? Kalau untuk memenuhi hal tersebut lo harus sama orang tuh harus gimana? Misalkan untuk sampai ke sana tuh atau sampai berada di tahap sana tuh orang tuh harus gimana dulu sama lo gitu? Gue harus kenal dulu nih orang. Kalau gue udah klik banget sama nih orang, mungkin bisa terjadi gitu ya. Oke. Tapi bisa nggak sih terjadi karena sebuah by accident gitu, secara nggak sengaja aja? Oh, maksudnya kayak dibungkus? No. Even kayak nggak, gue nggak boleh nyalain setan ya. Maksudnya kayak ada kayak Lebih setan kita daripada setan. maksudnya kayak nggak karena nggak sengaja aja gitu. Maksudnya kayak Oh. lo lagi misalkan sama gue, even kayak nggak sengaja aja gitu kayak anjing nih gitu. Gue udah lama juga nih gitu. Pernah. Oh pernah. Itu gimana tuh? Iya, tapi itu udah klik juga sih, gara-gara udah klik juga. Cuman Yeah. gue nggak berpikir sampai ke situ. Gue tidak berpikir sampai ke situ dan Yeah. ternyata terjadilah hal seperti itu gitu kan. Iya, gimana tuh ceritanya tuh? Ngobrol, ternyata ya udah gitu.
gitulah gitu kan. Ya. Terjadilah hal itu. Dan terus akhirnya gue ngomong, gue gak nyangka deh kita kayak gini. Gue tuh orangnya tuh udah poin banget orangnya soalnya. Oke. Gue ngomong kayak gitu, gue gak nyangka kita kayak Berarti lu gini. tipe kalau misalnya lu tertarik sama orang tuh pasti lu bilang. Iya, Hmm. gue pasti bilang, gue tertarik nih sama lo suaranya kayak gini. Misalkan sama lo nih, Iya. gue tertarik nih sama lo, suara lo bagus kayak gitu. Oke. Terus lo rapi lo gini, gue bilang orangnya. Bukan orang yang tiba-tiba pergi gini, enggak gitu. Bahkan even gue risih gue bilang, Oke, lu pasti bilang ya. pasti bilang. Gokil sih. Makanya nih. Dan kalau misalkan buat orang-orang di sana, kalau misalkan lu menemukan orang seperti itu ya lu jangan risih ketika lu dikasih tahu sama dia gitu. Justru itu buat belajar sih menurut gue. Karena Iya. kalau gue dikasih tahu kayak gini sama orang, Ya gue juga berarti- jadi introspeksi gitu loh. Iya. Oh, berarti gue emang di sini nih, besok berarti ya gue harus be better dan Iya kayak gitu. Gokil sih. Karena tanpa kata-kata itu orang tuh nggak akan berubah. Orang selalu berada di zona nyaman gitu. Oke. Ya secara kasar kayaknya lu hidup double standar lah. Apa tuh? Iya, double standar kan ya udah gitu-gitu aja maksudnya Iya, kayak iya. lu double standar nih, motor ya double standar ya. Ya udah, nyaman kan cuma Iya, tinggal iya, turun naik. iya. Tapi kadang kalau Harus- misalkan standar 1 ataupun Iya. kayak gimana ya lu bisa jatuh, lu bisa jalan, lu bisa apapun Tergantung gitu. bagaimana lo membawanya. Bener gitu. Makanya kalau misalkan lo hidup ya jangan double standar aja gitu. Iya benar. Iya. Ya mungkin gua nggak tahu ya. Setiap orang kan punya zona nyamannya sendiri masing-masing gitu loh. Lo mau tipikal yang emang literally kayak ya udah gue nyaman di sini gitu loh. Jalanin apapun yang gue mau. Cuman ada orang-orang yang emang pengennya datang ke lautan luas gitu loh. Ketemu momok besar, apapun yang ada ya bakal mereka hadepin gitu loh. Iya. Ada. Dan itu kayaknya gue. Gokil sih lo. Berarti lo tipikal masalah hal kayak gini tuh emang ya lo harus ngomong aja gitu. Iya. Lo tertarik, lo pengen ya bilang gitu. Iya, gue tipikal yang kalau gue even misalkan gue dalam hubungan yang serius gitu loh, Oke. gue mau ya gue bilang Aku lagi mau nih gitu. iya, ayo yuk gitu. Udah, gue sesimpel itu orangnya gitu loh. Coba, lo kalau pengen tuh ngomong gimana? Kasih tau Gue simpel banget, misalkan kita lagi nonton, terus gue langsung kayak flirting gitu. Aku pengen deh. Udah, sumpah. Maksud gue ya, to the point ya, Wak ya. iya, ya udah kalau lo pengen ya lo bilang gitu loh. Dan kalau misalnya nggak pengen, ya udah, ya jangan dipaksain juga gitu. Kan lo bisa fokus ya udahlah alihin fokus kemana gitu, kayak gitu sih. Benar. Makanya nih, the sexual consent tuh harus jelas. Gitu. Ketika lo mau berhubungan having sex, the sexual consent tuh harus jelas gitu. Misalkan gue pengen nih sama lo, Nan gue pengen nih gitu, lo mau nggak gitu sama gue? Ya kalau misalkan lo nggak mau ya jangan gitu loh. Karena ketika dia bilang tetap lo maksa, lo jatuhnya perkosaan, Pemerkosaan, rape gitu. pelecehan, loh. iya. Iya benar makanya. Kadang Harus mau sama mau dan suka gitu loh. iya. Ya lebih enak juga gak sih? Iya. Daripada lo dipaksa gitu kan nggak Iya, enak. anjing maksa buat menuhin gitu kayak kecuali lo dibayar ya itu Itu beda urusan gue konteks. itu beda konteks itu. Makanya kalau lo pengen kayak gitu sexual consent harus jelas. Lo mau ya harus sama-sama mau dan jangan sampai salah satu itu tertekan gitu loh. Gak baik. Karena kalau tertekan itu jatuhnya traumanya ke masa depan sih. Benar. Gak boleh. Gak boleh. Kayaknya nih. Tapi kita nggak bakal ngebahas sana. Kita kayaknya karena tadi gue sempat buka story dan udah nge-up juga di story gue untuk gue buka Q&A bersama lo untuk episode pada Foto gue itu Iya. lagi. Kenapa lo nggak? Gue mau tanya alasan lo. Kenapa lo upload foto yang itu? cantik aja. Menurut gue ya, maksudnya kayak ini ngetis nih gitu menurut gue. Oh, oke. Iya. Soalnya yang lain-lain kayak alim gitu ya. Gak alim juga sih kayak yang lain ya kalau misalkan gue lihat dan gue stuck sekarang dia. Maksud gue kayak yang lo sendiri atau gue rasa kayaknya ini oke deh gitu. Ya mungkin Iya, ini sih. iya yang lo paling favoritin itulah kasarnya dibandingkan yang lain gitu. Iya benar sih. Dan udah juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke gua. Kayaknya asik kalau kita langsung bacain gak sih? Tapi bentar, ini kenapa sinyal gua anjing banget ya? Ada wifi. Ada wifi ya? Tapi nggak apa-apa, ini udah loading. Enaknya gimana nih? Ini ada beberapa pertanyaan di sini karena gua rasa kayaknya nggak ada kalau gue bacain gitu loh. Karena lebih nyaman kalau misalkan si Nanda ini langsung baca sendiri kali ya. Oke, boleh. Silahkan. Ini handphone gue dipegang sama dia nih guys. Iya. Langsung aja itu ada beberapa question. Jawab yang pengen lo jawab.
Jangan jawab yang nggak pengen lu jawab. Oke, ini tanpa paksaan ya guys. Iya. Pertanyaannya, FWB-an gue baru jujur kalau dia punya cewek dan udah 3 tahun. Oke. Sakit pas denger tapi nggak tahu harus baiknya gimana. Ya ngomong lah. Jawaban gue kan sesimpel itu cuy. Ya Iya, ngomong. iya. Karena Ketik- seperti yang kita bahas tadi kan, ngomong gitu. Oke, gimana tuh pendapat lo? Iya ngomong. Kalau misalnya lo sakit hati berarti lo baper kan sama dia. Dan dia baper gak sama lo. Jangan sampai lo jadi orang ketiga di antara hubungan mereka berdua. Oke. Karena gini coy, kalau masalah ngomongin masalah baper ya, lo nggak salah baper sama orang gitu loh. Yang salah itu ketika lo baper sama orang yang nggak baper sama lo dan lo menuntut orang itu untuk baper sama lo. Nah itu repot masalahnya. Ya, dan lo obses untuk memiliki gitu. Nah itu salah. No. Gue nggak pernah nyalain lo baper sih, gitu. Bener. Karena yang namanya perasaan tuh nggak bisa dibendung gitu. Manusiawi. Lo bisa jatuh cinta dengan cuma dalam waktu 3 detik doang. Yaps. Dari mata turun ke hati gitu. Iya. Cuman kebanyakan sekarang dari mata turun ke Dada. kelamin. Dada dulu lah. Iya. Dada dulu baru ke kelamin. Jauh amat tuh langsung ke bawah. Oke. Next. Size apa durasi? Terus good looking perlu gak sih buat naikin feel? Nah ini. Size apa durasi? Skill sih. Size sama durasi itu gak penting kalau skillnya lo gak ada. Kalau lo skillnya nothing sama aja bohong. Percuma besar cepat. Kecil Iya. lama juga percuma. Iya, kecil lama juga percuma juga. Besar lama juga percuma. Kalau misalkan emang dia nggak skillnya nggak ada gitu kan, kayak Iya. boring aja gitu gak sih? Tapi lu tipikal yang suka main lama atau suka main bentar sih? Gue suka kalau pakai perasaan. Oh, why? Kalau dianya maksudnya bukan lembut ya, maksudnya gimana ya? Tapi lu suka dikasarin atau iya kasarnya kayak lu suka dikasarin atau dilembutin sih maksudnya? Tergantung mood. Nah itu dikomunikasi dulu, misalkan dalam berhubungan gitu, misalkan ada yang gue lagi pengen kasar nih, ya gue omongin aja. Misalkan ya udah lo ini Berarti lu gue. suka tipikal yang BDSM gitu ya? Ya gue pernah. Oh pernah. Asik ya? Wah itu sih pengalaman yang harus kalian coba guys. Berarti lu tipikal suka yang BDSM? Gue bisa dominan, gue bisa sub. Sampai tahu kan gue. Oh, berarti kalau misalkan lu lagi main tuh lu tipikal yang dominan dong? Tergantung. Kalau gue ada feel banget nih sama nih orang, abis tuh orang sama gue. Waduh. Traveling gue guys. Traveling, aduh. Naik apa lo? Ntar dulu. Okay. Terus good looking perlu gak sih buat naikin feel? Good looking tuh gak perlu, tapi good appearance maksudnya kayak rapi, bersih, wangi, terus attitude-nya bagus, itu sih yang buat naikin feel aku. Kalau misalkan good looking, menurut aku munafik, emang semua orang pasti pengen good looking. Cuman menurut aku kalau misalkan cuman bonus muka lah. doang, iya bener kan, kalau misalkan cuman good di looksnya doang, ya kalau dia nothing di yang lain juga buat apa gitu. Iya sih bener. Tuh guys, jawab ya. Berarti si Nande ini ya yang penting bisa bikin nyaman guys. Ada lagi. Oke. Ini perlu disebutin gak sih yang nanya-nanya ini? Jangan. Oh ya. Apa pendapat kakak tentang FWB online? Lu lagi daring? Apa sih FWB online itu gimana? Kalian itu apa sih? Gak FWB online. Yang offline aja ribet, lu pakai online lagi lu. Iya makanya. Pakai Zoom meeting ya. Sebenarnya masalah FWB tuh lebih enak yang namanya kayak ya langsung aja gitu loh. Maksudnya ngapain sih lu online anjing? Online lu gimana, lu VCS pakai Zoom meeting apa? Tapi lu pernah gak sih? Hah? Bisnis gitu lu pernah gak sih? Enggak, gue takut sih soalnya jejak digital sih. Bener. Jangan sampai ya. Nah, gitu lah, ngeri. Aduh, no comment dah gue. Oke. Terlihat Next. beda kakak Arumi ya Min. Beda apanya? Kayaknya muka gue gitu-gitu aja. BTW bentar deh. Maksudnya kalau gitu-gitu aja lu keturunan apa sih? Kalau boleh tahu. Bokap gue Chinese Medan, nyokap gue Sunda Arab. Lucu ya. Gitu-gitu aja muka gue. FWB, tanya lagi nih. FWB bagi Mbak Arumi itu seperti apa sih? Positif gak sih? Depends. Tergantung dari si dua orang ini. Positifnya, negatifnya tuh tergantung. Kalau kalian dari awal komitmennya bagus, ya bakal bagus gitu loh. Tapi mau sampai kapan FWB terus? Kan kalian juga ada fasenya ingin. Sebenarnya bebas sih. Semua orang punya pilihan. Cuman kalau untuk aku pribadi,
aku punya fase dimana aku tuh pengen ketemu sama orang yang serius gitu loh. Jadi kalau aku pribadi FWB sih positif aja selama kalian baunya positif, nggak toksik gitu loh. Gitu. Ya berarti intinya kembali lagi ke Si pelakunya. iya. Kalau misalkan eh lo pacaran toxic, tapi lo FWB ngasih positive vibes ke lo gitu. Ya mending lo FWB anjing. Iya benar-benar. Iya Iya, kan? iya tergantung si pelaku makanya. Iya. Ada lagi nih, pengen tahu dong Kak, kalau misalkan Kak Arum punya FWB, Kakak pengen benefitnya seperti apa aja? Makasih. Tadi udah disebutkan sih yang sebelumnya itu kan, tapi itu tanpa aku minta sih sebenarnya. Tapi aku tuh lebih yang ke kenyamanan, pengertian, Dihargai. inisiatif aja gitu loh. Misalkan itulah idaman apa nih orang ini ada yang ini masuk idaman banget sih dari body dan postur mukanya, tipe cowok lo gimana, nggak neko-neko kan? Yang neko-neko tuh kayak gimana cuy? Mau tahu gua. Neko-neko tuh kayak gimana? Iya, iya, iya. Kadang gini cuy, kadang ada orang yang menilai semua itu dari fisik dan segala macam gitu loh. Sebenarnya tuh ya untuk sebagian orang ada yang seperti itu, cuman ada juga sebagian orang yang penting gue tuh klik sama lo coy, buat apa tampang dan segala macam gitu loh. Kalau gue nggak klik sama lo ya buat apa juga kan? Makanya buat apa juga? Intinya sih tipe cowok gua ya eh tadi yang gue bilang gue sapioseksual. Kedua, gue bukan orang yang nggak mau nemenin orang dari nol kok, tenang aja. Hmm. Gue pernah nemenin orang dari nol, sayangnya aja gue tinggalin. Saya curhat, maaf canda. Body count berapakah, under atau up 50? Aku up di atas 50. Lo di atas 50? Body count, oh gue kira berat badan, astaga. Sorry. Ternyata itu. Iya. Sorry. Salah Banyak nangkep. ya? Nggak, berapa? Under lah, 50 banyak banget. Iya. 13? Maybe? Nggak nyampe? Belasan, Belasan ya? belasan tapi nggak nyampe 15 lah, nggak nyampe 13. Oke. Selingkuh sama FWB di mana bedanya Kak? Di kamar kah? Hah? Selingkuh sama FWB. Kalau kalian FWB dalam keadaan kalian pacaran ya namanya itu kalian selingkuh dan plus FWB gitu gak sih? Sebenarnya gini sih, gue membedakannya ketika FWB berarti kan lo temenan gitu. Tapi kontekstualnya ketika lo punya pacar lo selingkuh anjing, udah gitu aja. Iya benar. Iya. Itu kayak gak usah dipertanyakan lagi gitu. Ini pertanyaan macam apa? Iya, kayak Canda ada. sayang. Sayang baper gak? Gue bingung banget buat ngajakin cowok gue, tipsnya please. Yang ngomong lah. Aduh ya cowok lo peka nggak nih? Kalau misalkan lo emang nggak bisa komunikasi secara verbal, ya komunikasi secara inverbal aja. Misalkan body language, kayak misalkan lo flirting gimana gitu. Misalkan lo Itu lo apa sih zodiaknya? Hah? Zodiak lo apa sih? Jadi gue Pisces. Bisa, oke. Emang kenapa tuh? Nggak apa-apa. Biasanya kalau yang floating gitu kan Gemini itu anjing. Gue nggak kan go to the point. Oke. Gaya apa yang paling enak menurut lo? Gaya Iya, lo suka kayak apa sih? gue doggy. Anjing. Oke, doggy style guys. Gak, soalnya gue akuin bokong gue gede, lebar sih. Asli sih, gue akuin di sini. Iya makanya. Suka main malam atau pagi bangun tidur? Tergantung lo wangi nggak kalau bangun tidur. Oke, berarti lo tipikal suka cowok yang wangi. Yang bersih sih yang wangi. Oke. Berarti udah nih. Udah segitu aja pertanyaannya, yang lainnya Gila. tidak sanggup saya jawab. Oke. Dari semuanya omongan kita dari awal, kita udah berapa menit nih? 43 menit. Kasih sebuah apa ya? Bukan intuisi anjing, salah otak gue kali, goblok. Kesimpulan. Entah pesan lo, kesan lo bisa ngobrol sama gue di sini ngomong masuk FWB Podcast gimana tentang konten gue, ataupun buat para pendengar Sobat Kanu dimanapun kalian berada. Sebuah kesimpulan dari Arum nih, silakan. Sebenarnya ini di luar konteks yang kita bahas dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini demi keamanan kalian semua. Terserah kalian mau having sex sama siapapun, tapi jangan lupa pakai pengaman, beb. Safety can be fun. Safety can be fun ya. Karena apa? Kalian nggak tahu pasangan kalian itu udah main sama siapa aja. Ya. Gitu. Ayolah. Dan kalau misalkan kalian melakukan sebuah FWB, ingat komitmennya apa. Kadang kalau misalkan komitmen kalian berubah, komunikasikan. Karena apa? Biar pasangan kalian atau kalian tahu harus berbuat apa dan bersikap apa untuk selanjutnya. Gitu. Oke, jadi intinya adalah komunikasi dan kepercayaan itu harus saling berjalan
selaras dan selurus. dan saling bersinergi gitu Coba loh. gue mau tanya dong nih sama adminnya. Admin Apa? mulu yang nanya sama gue soalnya bosen. boleh First impressionnya ketemu gue asik. lo cantik sih dan lo asik sih gue bilang kayak karena mungkin karena first impression gue asik kayak lo asik sih dan lo juga pintar smart girl gitu dan lo mandiri banget sih dan lo juga kayak punya idealis yang sungguh apa ya kuat juga sih dan itu gue rasa kayaknya hal yang perlu lo pertahankan. Jadi kalau lo misalkan lo butuh orang ataupun lo kesepian ya kalau misalkan lo pengen ngobrol sama gue ya nggak apa-apa ngobrol aja. Iyalah. Karena gue juga tipe kalau orang yang suka mendengarkan orang gitu. And that's why kenapa gue sebagai admin juga punya punya wadah ini karena gue juga yakin kayaknya di luar sana banyak orang yang Butuh tempat cerita tapi nggak ada gitu. lu sebagai aspirasi masyarakat. Karena gue juga apa ya kayak ngedevelop sebuah ekosistem di mana ada hal yang emang harus dibuat gitu loh. Dan karena gue basically gue anak komunikasi dan itu sih yang harus kita jalin. Makanya. Nah sekarang gue balik nih nanya first impression lo ke gue gimana? Gue kaget banget pertama. Jangan ngomong umur ya. Enggak, enggak. Gue nggak ngomong ke situ. Gue kaget gini. Oh, gue kira kadang kan ada orang yang emang asal-asalan aja gitu kan. Nah, enggak, lo tuh datang dengan rapi, sopan, baik gitu loh. Dan gue kaget lo malah mesenin makanan sebanyak ini gitu. Iya sih, karena gue lapar juga cuy. Iya terus dan maksud gue, wah nih orang sopan nih datangnya nggak asal-asalan. Rata-rata kan orang yang jujur gue pernah lah beberapa kali datang orang kayak misalkan doi udah checklist biru lah gitu Instagramnya ya udah verified, Oh, tapi pernah. pernah gue usir. Oke. Karena dia nggak sopan. Oke. Dan ini hak gue karena apartemen gue, ya kan. Dan BTW for your information gue juga lagi di apartemennya. Berdua. Dia berjelas pula. Iya, nanti kalau ada yang nanya, "Bang, lu ngini ya nanti aja gitu." Oke, terus. Iya, dan gue nggak ngeliat orang dari hal kayak gitu, gue ngeliat orang dari kesopanannya. Dan tadi pas lo datang lo sopan, terus lo bersih, lo juga maksudnya bagus lah kata-kata lo dan lain-lain. Gue jadi respect gitu sama lo. Wah, boleh deh, boleh gitu. Padahal gue nggak pernah dan nggak suka bikin podcast sih jujur. Dan ini first time. First time banget lo ya. time banget iya. Oke, jadi ya kayak gitu. Terima kasih lo untuk semua penilaiannya. I'm so proud. Dan guys jangan lupa ternyata adminnya ganteng. Anjing. Jadi suara sama muka selaras. Anjing. Sama voice-nya ya. Jadi orang kalau misalkan nanya, oh ya udah gitu. Jadi tapi tetap harus dirahasiakan, nggak boleh orang tahu. Iyalah. Oke. Jadi oke, mungkin cukup ya untuk episode kali ini ngobrol bareng Arumi. Thank you banget udah ngobrol bareng gua pada malam ini, udah nyempetin waktunya, nyenggangin waktunya, berbagi pikiran sama gua. Ya, semoga apapun yang kita sampaikan ambil positifnya, yang negatifnya udah dibuang aja gitu loh. Oke. Mungkin sekian dari gua. Di sini gua admin pamit undur suara dan Arumi Vergina nama Instagramnya. Oh iya, jangan lupa untuk follow di mana? Di Instagram Arumi M-nya 2 kalau nggak salah. Oke. Ya udah nanti akan gue tag orangnya nanti. Ya, gue pamit juga ya guys. Jangan lupa pesan-kesan gue tadi. Oke, thank you. Bye bye. Terima kasih semua sobat Nganu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.